food vlogger ternama Kode Blue dihadapkan pada tuduhan serius, yaitu dugaan pemerasan terhadap pengusaha kuliner yang baru saja direviewnya. Kode Blue diduga meminta uang ratusan juta ke pengusaha kuliner yang mendapatkan review negatif darinya. Tuduhan ini mencuat saat beberapa akun memuat chat diduga milik Kode Blue. Dalam chat itu, dia mematok nominal yang fantastis untuk pengusaha kuliner yang memohon video review negatif untuk dihapus. Akun tersebut menjelaskan Kode Blue telah dilaporkan ke polisi atas tindakannya itu. Dijelaskan akun itu, Kode Blue diduga tidak memiliki sertifikasi atau latar belakang kuliner, hanya konten kreator yang mengandalkan kata-kata. Diungkapkan juga beberapa korban bahkan diduga merasa terancam dan terpaksa menuruti permintaannya demi menyelamatkan reputasi usaha kuliner mereka. Akun tersebut juga mengunggah kasus ini karena mendapati tidak hanya satu atau dua pengusaha kuliner yang resah. Akun itu menjelaskan diduga Kode Blue menjalankan modus dengan mencari usaha kuliner mana yang bisa dia manfaatkan. Seperti diketahui, nama Kode Blue mencuat saat huru-hara review warung Yaakob Madun Oseng beberapa waktu lalu. Dia pun sampai berseteru dengan Farida Nurhan. Kode Blue dikenal dengan review makanan dan tempat kuliner dengan belak-belakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nggak cuma di bidang skincare, tapi di bidang restoran-restoran dan kuliner pun lagi banyak modus pemerasan. Pemerasan ini dilakukan sama oknum food reviewer. Si oknum ini ceritanya terima laporan dari masyarakat, misalkan ada makanan ada pakunya, ada kecoanya. Selanjutnya laporan itu diupload dan dijadikan narasi di kontennya si food reviewer ini. Sudah kontennya diupload, nanti restoran bakal diserang sama buzzer, bakal diserang juga sama komentar-komentar negatif di Google Review, dibikin bintang 1 semuanya. Terus si restoran juga bakal dihujani sama DM dan komen-komen yang neken mental dia. Food reviewer ini bekerja nggak sendirian, dia punya temen. Let's say inisial H belakangnya M gitu ya. Jadi nanti si HR ini akan datang ke restoran-restoran itu nawarin buat damai. Sekalian dia ngasih ancaman, kalau misalnya restoran ini nggak mau damai, nanti bisa jelek-jelekin juga di beberapa akun media yang katanya yang dia akui punya temen dia. Misalnya contohnya dia ngaku punya temen lambe-lambe. Selanjutnya restoran diperas di angka 30 juta sampai 90 juta. Ini bukan duit pemerasan dibilangnya, tapi ini adalah duit kolaborasi katanya. Jadi ini katanya adalah duit F&B consultant. Jadi kalau mau damai, kalau mau dibagus-bagusin, si restoran ini harus angkat si food reviewer sebagai F&B consultant, harus bayar 30 juta sampai 90 juta. Ini adalah pemerasan cuman gaya halus. Kedoknya adalah biaya jasa, biaya kolaborasi, dan biaya konsultan F&B. Jadi cara main pemerasan ini adalah ngepres mentalnya si pemilik restoran itu. Dibikin takut dulu sama Google Review, sama ini itu. Nanti dia takut baru diperas uangnya. Berkedok biaya konsultasi dan F&B konsultan. Pertanyaannya, kalau misalnya restoran gak mau bayar 90 juta, diapain? Bakal diserang terus sama komentar-komentar negatif, sama DM, dan dia punya Google Map-nya, dia punya Google Review-nya, bakal dijelek-jelekin terus. Di satu sisi restoran itu gue setuju, harus bersih, harus higienis. Apalagi kalau misalnya ada restoran-restoran yang mahal, yang imo, kayak begitu, harus menjaga kebersihan. Tapi kalau ada pemerasan-pemerasan kayak gini ya kurang ajar juga ya. Masalahnya kayak gini, dia meresin duit restoran itu ya, 90 juta kayak begitu. Itu duitnya bukan dia pakai buat sumbang-sumbang ke orang, enggak. Tapi dia pakai buat foya-foya, buat kepentingan keluarganya misalkan, atau buat jalan-jalan kayak begitu. Jadi buat dia hedon-hedon aja gitu, duitnya nggak dibagi-bagi buat masyarakat juga. Padahal kan followernya kan, yang nontonin dia kan masyarakat juga gitu ya. Jadi waspada buat pebisnis kuliner, dia ngincar tuh restoran-restoran yang rada mahal biasanya, biar ada duitnya gitu kan, 90 juta. Kalau kalian jadi korban kayak beginian, rekam semua pembicaraan, rekam semuanya lewat video gitu. Misalnya dia nelfon, rekam aja gitu loh. Di loudspeaker sambil direkamnya, di videoin, rekam semua barang buktinya, bisa buat jadi bahan laporan nanti ya. Ralat ya guys, 350 sampai 600 juta. Jadi konten kreator itu yang tadi itu salah nyebutin. Dia juga udah ngomong di kontennya, dia bilang kalau range-nya segini. Terus gue ngeliat banyak banget komentar yang bilang kalau tapi kan dia memberikan edukasi. Yes, dia memberikan edukasi, tapi sudah banyak laporan yang masuk gitu loh ke kepolisian. Dan ini udah di-spill gitu sama tim gabut yang ada di platform sebelah.
gitu ya guys. Jadi tolong digarisbawahi, memang betul dia memberikan edukasi, tapi setelahnya ya begitu. Kalau misalnya si restoran atau warung atau apapun itu minta direview lagi sama dia karena telah melakukan perbaikan, maka ada angka yang disebutkan sama dia mematok harga segitu. Jadi dia dianggap sebagai food consultant-nya restoran tersebut. Bisa bayangin nggak? Kalau nggak, ya udah tetap akan ada buzzer dan akhirnya restoran tersebut akan hancur gitu kan ya. Gua sebagai pemilik UMKM sampai tidak bisa, gua sampai bingung apa yang mau gua omongin gitu. Kenapa? Karena gua membangun usaha gua itu barengan sama partner bisnis gua. Itu mulai dari nol gitu loh, mulai dari karyawan 1 sampai 2 sampai 3 sampai turun lagi ke 2 gitu, dan sekarang ada 2 karyawan keluar masuk gitu kan. Setengah mati mempertahankan kualitas dan rasa tuh setengah mati. Belum lagi resep gue yang di-spill sama mantan karyawan gue itu. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk misalnya ada konten kreator yang datang ke warung gue dan bilang kalau di sini tuh makanannya gitu-gitu ya. Terus kemudian gue bilang, oh minta maaf ya, nanti tolong di-review lagi gitu kan. Kemudian ketika gue minta di-review lagi, tiba-tiba gue dibanderol segitu. Terus kalau gue nggak mau, nanti gue akan dibombardir sampai usaha gue tutup. Lu kira lu siapa tuh? Han? Gitu kan. Makanya gue udah ngomong sama anak-anak warung gue nih ya, si oknum ini kalau nongol di warung nggak usah dilayanin. Kita sebagai pemilik warung itu berhak loh nggak melayanin orang. Orang-orang yang tidak gue layani itu adalah mantan gue salah satunya. Nah ditambah ini si oknum ini sekarang. Jadi inisial W dan inisial HY ini gue udah tahu siapa, dan itu sudah gue infokan kepada anak warung gue. Terus nih ya, jelas-jelas banget dia udah ketakutan guys. Kenapa gitu? Karena tim gabut itu megang rahasia dia banyak banget gitu kan ya. Takut di-spill gitu. Dia udah sempet ngancem salah satu anggota tim gabut yang ada di sana gitu kan ya. Kemudian setelahnya minta maaf karena ini perkara masalah bola ya guys ya, salah satunya begitu. Tapi yang jelas setelah ada beberapa netizen yang bertanya kepada tim gabut menjawab, oh iya urusan dengan tim gabut selesai, tapi urusan dengan para korban itu hukum tetap berjalan, katanya seperti itu. Gimana caranya lu bisa mendapatkan rezeki memberi makan anak istri lu dengan cara lu menghancurkan rezeki orang lain, pintu rezeki orang lain? Gimana ceritanya bisa begitu? Lu gak ada rasa bersalah gitu sama sekali? Oh ya gak ada ya, kelihatannya sih gak ada. Jujur ya, aku tuh paling nggak suka ketika ada orang yang nge-review jualan. Apalagi kayak konten-konten kreator yang menurutku kayak nggak punya adab. Kemarin aku ngeliat ada salah satu VT konten kreator, dia itu menyoroti ibu-ibu yang jualan Indomie kalau nggak salah itu. Ibunya kan udah ngomong, mas jangan di kamera mulu mas, saya udah bosen gitu kan. Tahu nggak, sama masnya itu tetap di kamera, tetap ditanya-tanya. Orang kalau udah capek lagi jualan itu jangan ditanya-tanya gitu. Kalau aku yang jadi si ibu-ibu itu, kayaknya udah aku marahin tuh si tukang konten kreatornya, ataupun udah aku ambil HP-nya, terus aku matiin kameranya, habis itu aku marahin dia karena nggak sopan, ya kan? Dan buat kalian kayak konten kreator, ketika mau nyorotin sesuatu, kalian tuh harus izin sama yang punya warung ataupun sama yang punya jualan. Jangan kayak diem-diem gitu loh. Apa sih gitu loh? Kalian nyari uang dari situ, betul emang kalian nyari uang, tapi yang benar juga kali. Mereka coba, lu bayangin mereka yang jadi kerja bangunan, mereka lu capek, taruhannya nyawa di lantai 10, lantai 30, kalau jatuh bisa metong. Kalian tuh enak jadi konten kreator, tapi harus punya adab juga. Apalagi buat makanin anak istri kalian, buat makanin diri kalian sendiri. Kalau caranya kayak gitu bukan uang yang halal, tapi lebih uang yang gak berkah. Karena apa? Kalian itu kayak video orang tanpa izin, ngambilin video orang, ya kan? Udah nggak dibolehin video, masih tetap aja video. Apalagi kalau yang nge-review ini, nge-review itu, review jujur. Yang namanya nge-review tuh nggak ada yang jujur. Apalagi kalau kalian itu dibayar. Nggak ada review jujur. Apalagi kalau kalian dibayar, mohon maaf, walaupun nggak semuanya. Kadang-kadang orang itu suka pakai topeng. Bukan berarti orang itu bertopeng ya, pakai topeng, tapi bohong gitu loh. Tujuannya untuk menjatuhkan usaha orang lain dengan cara mereka mereview. Bisa aja orang itu dibayar ataupun iri, dengki. Dan orang-orang mereview itu, mohon maaf ya,
awas, hati-hati. Aku paling benci kalau ada orang suka nge-review ini, nge-review itu. Kalian tuntut aja. Kalau nge-review tanpa ngomong, bisa kok dituntut. Karena apa? Kadang-kadang ada orang, mohon maaf, bisa aja orang itu tuh masukin sesuatu ke dalam makanannya itu dengan tujuan itu mau menjatuhkan. Kalau memang orang itu tujuannya baik, kalau memang ada sesuatu di makannya, tinggal komplain aja, minta ganti. Itu aja kalau memang tujuannya baik. Tapi kalau tujuannya memang bukan itu, ya mungkin langsung diviralkan ini dan itu. Padahal belum tentu benar atau enggaknya. Bisa jadi orang itu memang tujuannya mau menjatuhkan, mungkin dibayar sama seseorang atau gimana. Aku paling sebel kalau ada orang nge-review. Kalau memang pengen beli, ya beli. Kalau nggak enak, ya besok nggak usah beli lagi. Gitu aja. Soalnya dulu aku pernah kerja di restoran, jadi waiters, ya kan? Ada orang yang bilang katanya itu kayak di sambalnya itu ada uletnya. Setelah dicek, tahu nggak? Ayamnya habis, nasinya habis, tinggal lalapannya doang, sedikit. Nggak mau bayar orangnya, tau nggak? Nggak, kata bos aku suruh bayar. Bohong dia itu. Kalau memang ada uletnya, ayamnya nggak bakalan dihabisin, tinggal tulang-tulang doang. Banyak yang kayak gitu. Karena aku pengalaman, aku pernah kerja di restoran gitu. Ya, di rumah makan juga pernah, di restoran juga pernah, jadi tukang masak juga pernah, ya. Jadi paham dengan orang-orang ciri-ciri yang kayak gitu. Tujuannya apa? Pengen diendorse, ya kan? Kedua, memang nggak mau bayar, pengen diganti, atau tujuannya yang lain gitu. Tapi kalau orang baik, pasti dia komplain, ya. Pasti komplain, ya kan? Paling sebel sama orang-orang. Nanti juga ada gilirannya, tinggal gilirannya ini, gilirannya itu. Kalian bayangin nggak? Kalian itu membangun, merintis usaha dari nol bertahun-tahun, hancur gitu saja karena ada orang yang nge-review. Paling sebel, paling benci ketika ada orang yang nge-review. Jujur, wallahi, aku paling nggak suka. Makanya di tempat mantan majikanku dulu, kalau ada yang mau nge-review, dia paling anti, nggak boleh. Mau makan ya makan gitu loh, nggak ada nge-reviewan gitu loh. Sampai sekarang, walaupun aku udah nggak kerja di sana lagi, kan dia masih jualan.